Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kisah harta si Korun. Mari sama-sama kita belajar dan memahami kisah harta si Korun. Kisah tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Aqsos ayat 76 sampai 83. Dalam kisah ini Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin. Dia bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam, anak dari paman Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yasar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari Korun dikunjungi oleh seseorang, ternyata yang datang adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa alaihissalam sangat ibah dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan riya atau suka pamer. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa alaihissalam meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Hartaku sungguh sangat banyak, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Korun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapis emas yang sangat berkilau. Benar saudara, tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu datang jauh-jauh untuk menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatlah masa lalumu. Dulu kau begitu miskin sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah, wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkan, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayanku?
Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semua harus aku amankan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi dua bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkan ke dalam tanah bersama harta bendanya seperti yang disebutkan Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini diantaranya, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kita kelak di akhirat. Dari kisah itu terdapat juga nilai kehidupan yang dapat kita ambil dan kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman atau keluarga agar mereka juga tahu kisah harta si Korun. Dan tunggu kisah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.